Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat, rekan-rekan, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Merle Israel Pais. Saya adalah seorang pendeta non-organik GPIB yang bertugas sehari-hari di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang terambil dari kitab Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mengundang kita sekalian untuk mempersiapkan Alkitab, membukanya, dan nanti akan kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi bangun dengan tubuh yang segar, kembali lagi menghadap hadirat-Mu sebelum kami memulai melakukan pekerjaan maupun aktivitas kami yang lainnya. Kiranya firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan bersama-sama kami baca dan renungkan boleh menjadi kekuatan, boleh memberikan kami tuntunan dan pimpinan dalam sehari kami ini. Dan biarlah kiranya kami terus-menerus merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Kristus, persiapkan kami agar kiranya kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab kita. Hosea pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar, dan pohon hawar, dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah, dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar juga menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat, bersemangat, dan kita bersama-sama memulai hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Alkisah ada seorang iblis yang punya misi. Saat itu dia ingin mengubah seorang yang tadinya murah hati menjadi seorang yang kikir atau pelit, dan seorang yang berserah menjadi seorang yang serakah atau tamak atau bahkan rakus. Dia berencana untuk menjadikan orang itu menjadi miskin, bahkan sangat amat miskin. Karena pikirnya, kalau orang ini saya jadikan miskin, dia akan makin kikir, makin pelit, bahkan dia akan makin serakah. Suatu hari ketika iblis ini sedang mencari targetnya, dia melihat seorang petani yang sedang bekerja keras di ladang. Kayaknya petani ini cocok jadi target saya. Sebagai langkah pertama, karena petani ini dilihat sedang bekerja keras, dirasa pasti petani ini lapar nih sebentar lagi. Coba saya lihat dulu. Ternyata ada bekalnya.
saya mau ambil dulu bekal petani ini. Wah, pasti nanti dia ngedumel nih, kemana bekalnya, siapa yang ngambil, bahkan dia bisa jadi marah-marah. Akhirnya diambillah bekal petani ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian petani itu mencari bekalnya karena perutnya sudah lapar. Tetapi ketika petani ini berupaya mencari dan mengambil bekalnya, dia tidak menemukannya. Di mana ya bekal saya? Sepertinya tadi saya bawa. Hilanglah makananku. Lapar deh pasti nanti aku setiap hari. Ya, mungkin ada tetanggaku yang sedang lapar, yang butuh lalu dia mengambilnya. Ya udahlah, biarlah. Mungkin orang itu sedang kesulitan dan kelaparan. Semoga dengan makanan itu dia bisa jadi menghilangkan rasa laparnya. Iblis terheran-heran melihat reaksi petani tadi. Kok petani ini gak marah-marah ya? Kok petani ini malah ikhlas ketika tahu bekalnya hilang dan bahkan diambil orang gitu ya, kemungkinan besar. Akhirnya dia datanglah dan bertemu dengan rekan-rekan iblis yang lain ya. Berkonsultasilah dia. Tadi saya ketemu petani. Saya ambil bekalnya di saat dia lagi lapar-lapar dan setelah bekerja keras. Petani ini bukannya ngedumel, bukannya ngomel atau bahkan menuduh orang, tapi dia malah ikhlas. Dia malah merelakan bekal makannya dengan resiko dia akan lapar seharian. Rekan-rekan iblis yang lain langsung ketawa. Bukan gitu bos caranya. Jangan dikasih susah, coba kasih enak. Lihat nanti gimana hasilnya. Iblis pun merubah strateginya. Dia ingin menjadikan petani ini jadi orang yang kaya raya. Pelan-pelan rencananya ini berhasil. Petani ini semakin hari semakin kaya, uangnya semakin banyak, panennya berlimpah. Bahkan ketika sawah di kiri kanannya, ladang-ladang yang ada di sekitarnya sedang bangkrut atau tidak bisa panen, tapi ladangnya atau lahannya tetap panen, bahkan berhasil. Lumbung-lumbungnya penuh, ia menjadi seorang yang kaya raya dibandingkan semua petani-petani di sekitarnya. Apa yang terjadi kemudian? Dia pun mulai mengekspansi atau mulai memperbesar bisnisnya. Dia punya ladang gandum juga ada, dan karena kerjasama dengan perusahaan tertentu akhirnya ladang gandum ini bisa dijadikan bahan baku untuk membuat minuman keras gitu ya. Nah, ketika minuman keras ini pun dijual, lakunya luar biasa. Sehingga makin kaya rayalah petani ini. Apa yang terjadi? Ia mengundang orang-orang di sekitarnya untuk mengadakan pesta bersama. Dan ketika ia mengadakan pesta bersama, mereka minum bersama produk minuman keras yang ia juga edarkan, yang laku keras tadi itu. Semua minum dengan nikmat, semua keenakan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika petani yang tadi ini dipenuhi dengan kemabukan, ia mulai menagih orang-orang yang ada di sana. Weh, kamu kan utang sama saya sekian, bayar sekarang juga bayar gitu. Bayar dong gitu ya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Lalu ke yang lain lagi, sehingga akhirnya pesta yang tadinya meriah, pesta yang tadinya berisi dengan makanan-makanan yang mewah, jamuan-jamuan minuman keras yang nikmat, menjadi pesta yang kacau. Para tetangga-tetangga mulai melihat dia dan saling berbicara satu dengan yang lain. Wah, sekarang dia sombong ya, jadi kikir, jadi perhitungan, bahkan jadi serakah. Padahal saat lahan-lahan kita, ladang-ladang kita bangkrut, tidak bisa panen, dia panen dengan melimpah ruah. Hasil dia banyak sampai bisa diekspan menjadi minuman keras. Di saat kita bahkan bangkrut.
Tapi dalam kemegahannya, ia bahkan menagihkan dengan cara yang tidak sopan kepada setiap kita. Iblis dari kejauhan tertawa dan bahagia. Misi saya berhasil. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kisah ini kurang lebih menggambarkan apa yang dimaksud dalam perikop kita yang berkata anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Air anggur atau anggur itu melambangkan kenikmatan atau kemewahan atau kebahagiaan atau situasi yang nyaman gitu ya kurang lebih. Nah, seperti yang kita tahu, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk ya. Mereka digambarkan pada perikop dan khususnya pada kitab Hosea ini sebagai bangsa yang tidak setia kepada Allah. Kenapa? Seperti yang sudah kita juga ketahui bahwa dia kemudian menyembah berhala-berhala dari dewa-dewa ataupun dari bangsa-bangsa di sekitar dia yang dapat dia lihat, dapat ia sentuh, yaitu berupa patung. Nah, kemudian dia pun terlena. Dia lupa kepada Allah. Perikop kita mengatakan anggur dan air anggurlah yang membuat bangsa Israel menghilangkan daya pikir. Yaitu keadaan di mana tidak kritis, keadaan di mana nyaman, rupanya membuat orang lupa. Dalam cerita tadi, sang petani menjadi petani yang berubah atau bahkan sikapnya berubah total ketika ia diberikan kemewahan, kekayaan, kesuksesan, posisi yang nyaman. Saudara-saudari, rekan-rekan, dan juga para sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita akan memulai pagi kita pada hari ini, kita diperhadapkan dengan setidaknya 2 pilihan. Yang pertama, kita akan terlena dalam kenyamanan pagi, terlena dengan udara yang sejuk. Kita bisa menjadi pribadi yang menunda-nunda memulai kegiatan atau aktivitas kita karena terlena dengan kenyamanan, atau kita bisa menjadi pribadi yang tetap terus konsisten dengan apa yang kita lakukan di pagi hari. Entah itu kita mulai dengan berdoa, beribadah, kemudian bisa jadi kita juga berolahraga, lalu kita memulai pekerjaan-pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita. Semua ada pada Bapak Ibu sekalian. Mau pilih memulai hari yang mana dan bagaimana. Tapi kalau kita mau belajar dari teks perikop kita, diingatkan bahwa kadangkala kita sebagai manusia terlena dengan kenyamanan, dengan kenikmatan, dengan segala hal yang terlihat begitu mudah. Dan seringkali hal itu membuat kita jadi tidak setia kepada Kristus. Nanti tunggu kita susah menghadapkan dengan hambatan, kita kesulitan, baru kita berteriak berdoa meminta pertolongan Tuhan. Pada hari ini diingatkan kembali untuk bersama-sama setia kepada Tuhan. Nabi Hosea mengingatkan bangsa Israel beribu-ribu tahun yang lalu, dan kita pun juga diingatkan pada saat ini. Jangan terlena pada apapun yang nampaknya nikmat, yang nampaknya nyaman, yang nampaknya mudah, dan merubah kita. Bisa membuat kita jadi malas-malasan, sombong, kikir, dan juga lain-lain. Biarlah kiranya kita dikuatkan, kita diteguhkan untuk menjadi pribadi yang tetap terus setia pada Kristus, bahkan ketika kenyamanan, kenikmatan, kemudahan yang nampaknya sungguh amat gampang itu, yang begitu menggiurkan, ada di depan mata. Tetaplah setia pada apa yang sudah Tuhan perintahkan. Lakukanlah apa yang Ia berikan. Lakukanlah apa yang telah Ia perintahkan. Dan terlebih lagi semua itu didasari oleh
kasih Kristus semata. Suatu hari ada mahasiswi yang kepingin banget ujiannya nilai bagus dan ia lulus. Jadi ketika dosennya yang masih muda ini mengakhiri kuliahnya, ia tetap berada di kelas. Dan ketika ia berada di kelas, semua teman-temannya satu persatu keluar dari kelas. Dan ketika hanya tinggal dia sendiri dengan dosen, mahasiswa ini pun kemudian menguntuh pintunya dan menguncinya. Lalu dia mulai berlutut di hadapan sang dosen. "Bapak dosen, saya mau lulus. Saya mau dapat nilai yang bagus di mata kuliahnya Bapak. Saya rela melakukan apa saja yang Bapak mau." Kemudian mahasiswa ini pun mulai menyibakkan rambutnya, memperbaikinya, dan menatap dosen itu dengan penuh arti. Lalu dosennya bilang, "Apapun? Kamu mau melakukan apapun?" Lalu mahasiswa ini kembali merapikan rambutnya, mulai bergoyang-goyang dan bilang kepada dosen dengan penuh arti matanya, "Apapun Pak." Gitu. Lalu Pak dosen juga makin dekat lagi dan dia bilang, "Benar, apapun yang saya mau." Lalu mahasiswa ini makin mendekat lagi pada dosen sampai membisikkan, "Apapun yang Bapak inginkan." Lalu sang dosen mendekati mahasiswanya, perlahan-lahan makin dekat. Lalu Pak dosen juga membisikkannya kepada mahasiswa telinganya, "Maukah kamu belajar?" Mungkin pertanyaan pada pagi hari ini, maukah kita tetap setia? Maukah kita tetap menjalankan kasih Kristus? Tuhan memampukan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari berdoa. Tuhan, sertai, jaga, dan lindungi kami. Kiranya pagi hari ini boleh kami jalani dengan penuh semangat. Apapun yang terjadi dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang tetap setia, pribadi yang terus berjalan pada jalan kebenaran Tuhan, terlebih pribadi yang tidak terlena pada kenyamanan atau kemudahan yang begitu menggiurkan, namun berdampak tidak baik atau membuat kami menjadi pribadi yang melupakan Tuhan. Bapa, kami mau belajar menjadi pribadi yang tetap setia kepada Kristus. Sertai kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas istirahat semalam tadi. Kiranya pagi ini boleh kami mulai dengan bersukacita karena penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.